Kita baca dulu ya. Asyam ada 15 ya. Kita bagi 4 berarti 4 aja ya. 4 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Lanjut. Wama wassama'i wama banaha wal yang dilamain wal ardi tohaha wa nafsin sawaha. Itu lagi fa'al hamaha wa taqwaha. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat samudu bitabwaha izim ba'asa ashqaha. Ya. Fadam itu ada iklab ya, bidam rabbuhum bidam itu kan Sadaqallahu Nadim. Untuk bacaannya tadi yang Bu Susi yang rabbuhum itu kan setiap mim mati ketemu ba rabbuhum bi itu iklab dengung sekitar 3 harkat ya. Rabbuhum bidam bihim fasawwaha. Ya, setiap mim mati ketemu huruf ba atau tanwin ketemu ba maka hukumnya iklab itu ya. Itu iklab atau kalau enggak ini rabbuhum bidam bihim fasawwaha. Ya, iklab. Kita baca tafsirnya, kita tadabbur ya. Ini seperti biasa kalau misalnya Allah bersumpah kan, kalau huruf waw itu berarti sumpah ya, wasyamsi demi matahari. Jadi ketika Allah bersumpah berarti ada sesuatu dengan matahari yang merupakan ciptaan Allah ya. Ya Allah bersumpah dengan matahari dan waktu siangnya, wasyamsi wa duhaha, dan waktu terbitnya yaitu waktu duha atau waktu pagi ya, ketika terbit. Nanti ada setelah terbit ada waktu isyraq ya, waktu isyraq dan itu ada waktu duha. Itu di waktu tersebut kita disunahkan untuk sholat sunnah ya. Sholat sunat isyraq itu biasanya waktunya sekitar 1 jam 20 menit setelah subuh tuh. Itu kita sholat isyraq. Ada yang bilang setelah sholat isyraq nggak perlu sholat duha lagi. Nah kalau misalnya itu dipakai bisa, atau juga setelah sholat isyraq atau kita nggak sholat isyraq nih, kita ganti dengan duha gitu. Duha itu bisa jam berapapun setelah terbit ya. Nah, setelah waktu isyraq sampai menjelang zuhur itu waktunya, dan lebih bagus sih katanya sekitar jam 9-an gitu. Allah bersumpah juga dengan rembulan wal qamari ya, dengan rembulan yang mengikutinya dalam terbit dan terbenam. Jadi bulan itu mengikuti matahari. Ketika matahari terbit maka bulan akan menghilang, dan ketika matahari terbenam bulan muncul. Sebenarnya itu karena bulan itu ada karena mendapatkan cahaya dari matahari. Karena bulan itu sebagai bukan bintang ya, kalau matahari merupakan bintang. Nah, namanya bintang itu dia bisa mengeluarkan cahaya. Tapi kalau bulan bukan bintang, dia sebagai planet bumi gitu. Sebagai planet dari bukan planet ya, pokoknya itu mengiringi bumi bulan itu. Sehingga dia
tidak memerlukan cahaya. Cahaya mendapatkan cahaya dari matahari. Allah juga bersumpah dengan siang yang melenyapkan dan mengangkat kegelapan. Jadi ketika siang maka kegelapan hilang, seperti itu. Dan juga Allah bersumpah dengan malam saat ia menutupi bumi sehingga ia pun gelap. Jadi malam itu karena tidak mendapatkan cahaya matahari jadi gelap karena matahari terbenam. Allah juga bersumpah dengan setiap jiwa yang Allah ciptakan dengan sempurna untuk menunaikan tugasnya. Jadi kita mempunyai jiwa yang sempurna. Jadi semua manusia itu punya jiwa ya, yang sempurna sekali yang Allah ciptakan. Bahkan sifat-sifat Allah itu Asmaul Husna ya, seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kita juga bisa mengikuti Allah, kita jadi orang yang berkasih sayang kepada manusia, kepada hamba-hambanya dan lain sebagainya, seperti itu. Itu merupakan jiwa-jiwa yang Allah ciptakan dengan sempurna untuk menunaikan tugasnya. Lalu Allah menjelaskan untuknya jalan keburukan dan jalan kebaikan. Jadi setiap manusia punya jalan keburukan dan punya jalan kebaikan. Dalam hatinya bisa dalam jiwanya gitu, dalam hatinya bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Tinggal kita mengarahkannya. Kita mau seperti apa? Kalau kita ingin berbuat baik, berarti kalau kita punya perasaan punya hal kebaikan ya kita lakukan. Kalau kita ada kejahatan dalam diri kita berupaya mungkin untuk tidak mengamalkannya gitu. Seperti itu. Misalnya kita ada kepikiran, saya pengen memarahi orang lain misalnya. Kalau itu emang gak baik untuk memarahi orang lain ya gak usah dilakukan gitu. Kalau kita ingin berbuat baik, misalnya kita ingin menyayangi orang lain, ya kita lakukan segera gitu. Kebaikan itu kita lakukan, dan kalau keburukan kita tinggalkan. Sungguh beruntung siapa yang menyucikannya ya. Qad aflaha man tazakka, dan menumbuhkannya dengan kebaikan. Nah, kalau kita menumbuhkan dengan kebaikan, maka kita menjadi lebih suci gitu, lebih suci. Karena kalau kita kotor itu berarti kita nggak suci kan. Kotor itu karena kita sedang melakukan perbuatan dosa. Seperti itu. Dan sungguh merugi siapa yang menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan. Jelas orang yang bermaksiat itu akan menjadi kotor. Jadi hati itu seperti kaca yang kalau misalnya dia kotor nih, satu titik kan sedikit ya, titik lagi, terus kalau misalnya sampai menutup titik yang ada di kaca, maka itu akan buram. Kita kalau ngaca pun nggak bisa lihat ya, karena buram. Tapi kalau kita hapus, kita istighfar, misalnya titik itu berupa dosa ya, kita istighfar kepada Allah, maka itu titik-titiknya akan hilang dengan sendirinya, akan hilang, sehingga ketika kita bercermin seperti diri kita bercermin, kita bisa melihat. Jadi kalau maksudnya itu, kalau kita misalnya mengurangi maksiat, maka hati kita bersih, kita bisa melihat Allah, bukan berarti melihat dengan mata gitu ya, kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah, sehingga kita berbuat baik akan dimudahkan oleh Allah. Nah ketika ada kemaksiatan, kita dimudahkan Allah untuk meninggalkannya, begitu ya. Itulah, jadi kita terus berupaya untuk menyucikan jiwa kita. Demikian tafsir atau tadabbur kita surat Asy-Syams. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Demikian kita baca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifayat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian.